Kita mulai. Jadi dasar pikirannya Epicurus tentang ketenangan hidup itu adalah dua keadaan utama. Yang satu namanya aponia, yang kedua namanya ataraksia. Kita belajar dulu yang pertama. Keadaan utama yang pertama namanya aponia. Aponia itu artinya bebas dari rasa sakit. Orang hidup itu pertama-tama menghindari rasa sakit, baru kemudian mencari rasa enak, rasa nyaman. Ini dasar pertama sudah. Kalau masih ada sakitnya, tidak bisa kita tiba-tiba mencari enak. Jadi sembuhkan dulu sakitnya. Maka dalam hidup, rumus hidup paling dasar pertama itu membebaskan diri dari rasa sakit. Apa yang harus kita lakukan untuk bebas dari rasa sakit? Dan kalau di Epicurus yang dimaksud rasa sakit ini sakit fisik. Jadi makanya beliau ini agak mirip Aristoteles dalam aspek realistik materialisnya. Jadi bukan sakit-sakit yang dalam, tapi sakit fisik. Kalau jasmani kita sehat, untuk selanjutnya ngurusi batin, ngurusi apa saja lebih simpel. Tapi kalau jasmani kita sakit, susah sudah. Misalnya kita demam, panas, ngereges, pusing, puyeng, diajak diskusi meskipun tentang cinta kah, tentang ikhlas kah, tentang sudah Pak, pusing Pak, nggak bahas ikhlas dulu, nggak bahas cinta dulu, ini ngereges, pusing, nggak karu-karuan kok. Kan kamu mesti begitu. Ini yang disebut prinsip aponia. Maka awalnya tetap harus bebas dari rasa sakit. Jangan kalian sepelekan kesehatan tubuhmu. Pak, saya pokoknya filsafatan saja sampai dalam pikiran, sampai memuncak. Kesehatan nomor 2. Jangan salah, kalau kamu menomorduakan kesehatan, begitu kamu sakit, yang nomor 1 tadi juga hilang. Makanya dulu pernah ada pepatah itu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalian kan kadang komplain, yo kan kebalik Pak, jiwa dulu baru tubuh sehat. Tapi memang kalau kita sedang sakit, mau apa juga ndak jalan. Mbok perutmu mules, meskipun kamu ketemu idolamu yang seperti siapa, apa artis apa-apa, ya tetap kamu akan menyelesaikan mulesmu dulu. Itu pentingnya aponia ini. Jadi kalau ingin hidup tenang, bahagia, dasar pertama harus kita ingat, bebas dari rasa sakit. Gimana caranya? Yang pertama, penuhi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar primer ya, yang sering disebut orang itu misalnya makan, minum, termasuk kalau sudah waktunya seks. Ini basic. Jadi makanya kenapa kok kalian sering galau, jangan-jangan ya kalian sudah waktunya. Sudah waktunya tapi fungsinya belum jalan, itu kan membuat puyeng hidupmu, stres. Jadi bereskan itu, tapi di jalan yang baik ya, yang resmi, yang formal. Seperti kalau kalian lapar itu loh, begitu kalian lapar, sudah apa sih yang bisa konsentrasi? Ndak bisa, mau apa-apa ndak nyaman, wong lapar. Penuhi kebutuhan dasar. Juga jangan berlebihan. Itu nomor 2. Pengendalian keinginan yang berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan, ya mungkin memenuhi, tapi ketika berlebihan jadi masalah baru.
jadi penyakit baru. Jadi kurang itu penyakit, lebih juga penyakit. Makan itu kebutuhan, penuhi makan. Kalau sudah kenyang ya sudah, berhenti. Kalau kita tambah lagi, Pak, ini kan kebutuhan, kamu makan lagi, sakit tetap. Seenak-enaknya makanan, yo piring pertama nyaman, piring kedua lumayan, meskipun tinggal setengah nikmatnya. Piring ketiga, kamu mulai berjuang. Piring keempat, kamu sudah hampir muntah, itu sudah. Padahal itu mungkin makanan enak yang kamu senangi. Tapi kenapa jadi masalah? Karena berlebihan. Jadi penuhi kebutuhan dasar dan jangan berlebihan. Yang ketiga, hindari hal-hal yang merusak tubuh, apapun itu. Saya beberapa kali ngaji tema ini, selalu kemudian pertanyaannya, berarti merokok tidak boleh ya Pak? Mesti gitu. Pikirannya selalu ke situ. Ya terserahlah, kamu mikir sendiri, sudah besar kok. Jadi sudah ngerti mana yang baik. Pokoknya intinya hindari hal-hal yang menurutmu merusak kesehatanmu, merusak tubuhmu. Ya sekarang teori-teori, konsep-konsep tentang kesehatan kan banyak. Jalankan sesuai yang kamu yakini. Jadi yang merusak-merusak dihindari. Apa saja itu, ya tidak hanya rokok, mungkin ya begadangnya, mungkin ya gorengannya dan lain sebagainya. Kita kan makanan pokok kita gorengan. Kalau tidak ada gorengan kita tidak enak makannya. Nah, kita sendiri yang tahu. Dan menghindari yang merusak tubuh itu berhubungan dengan menyadari keterbatasan tubuh kita. Ini rumus pokoknya di situ. Mungkin saja di antara kalian ada yang bilang, Pak, saya itu kuat, Pak. Kalau sekedar rokok saja tidak mungkinlah merusak kesehatan saya. Ya monggo saja. Kalian yang tahu limitnya, batasnya dirimu. Jadi maka ini yang tadi saya sebut, membaca ayat-ayat nafsiyah, membaca diri kita. Sejauh mana ketahanannya, sejauh mana kekuatannya. Baik, jadi ini basic ya, namanya apunia. Kalau ingin hidup tenang, ya rumus pertama sebenarnya menghindar dari rasa sakit. Berarti rumus pertama hidup tenang itu sehat. Kalau kalian tidak sehat, ya tidak mungkin tenang. Mau tenang gimana, wong pusing. Mau tenang gimana, wong mules. Mau tenang gimana, wong kita ngerges dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Keadaan utama kedua. Ini yang tadi kita sebut ataraksia. Kalau tadi fisik jasmani, kalau ini batin. Menarik kalau teman-teman mencermati, baik dalam stoikisme maupun epikureanisme ada istilah ataraksia. Nanti ada lagi satu aliran skeptisisme. Skeptisisme itu salah satu tokohnya juga gurunya Epikuros, namanya Virro. Kalau Virro juga punya pandangan skeptik dan juga punya pandangan ataraksia. Apa sih ataraksia? Kalau di stoikisme, ataraksia itu pengendalian diri dan penerimaan hal-hal yang berada di luar kendali. Yang kita kontrol, bisa kita kontrol, ya kita kontrol. Yang tidak bisa, ya kita terima saja. Yang dalam kuasa kita, ya kita urusi. Yang di luar kuasa kita pasrahkan.
Jadi ini gaya stoik. Dulu kita berkali-kali pernah bahas ini. Jadi kalau ingin tenang, mari kita urusi yang dalam kuasa kita saja. Jangan ngurusi yang di luar kuasa kita. Misalnya wataknya orang lain, itu kan di luar kuasa kita. Sulit kita mengontrolnya. Tapi kalau watak kita sendiri, kita bisa mengontrolnya. Respon kita terhadap kelakuan orang lain itu dalam kuasa kita. Tapi kelakuannya orang lain itu ya di luar kuasa kita. Kalau kita sadar seperti ini, nanti hidup kita lebih tenang. Ada orang kurang ajarnya luar biasa. Ya biar saja dia kurang ajar, yang penting saya tidak terpengaruh kok. Nah, ini kita lebih tenang. Ini pernah kita jelaskan dulu di banyak sesi tentang stoikisme. Kemudian yang kedua ada skeptisisme. Skeptisisme itu dari Viro dan kawan-kawan, ataraksia untuk kita bisa tenang adalah jangan menilai hal-hal yang tidak pasti. Jadi menilai hal-hal yang tidak pasti itu kan kita sering, tiap hari pekerjaan kita itu kan menilai. Segala yang berhubungan dengan manusia, dengan humaniora itu sebenarnya banyak yang tidak pasti. Kalau kita pastikan, biasanya nanti kita gelisah. Jadi, misalnya, ini boleh enggak? Ya, biasanya jawabannya ini bisa boleh, bisa tidak. Segala yang tentang manusia itu secara umum memang vonisnya adalah tergantung. Tidak ada yang pasti. Uang banyak, bahagia enggak? Tergantung. Enggak mesti juga. Lebih bahagia kalau uangnya sangat banyak. Enggak, ya banyak orang yang uangnya sangat banyak, malah masalahnya berkali lipat daripada kita yang enggak punya uang. Jadi kalau kita yang tidak punya uang kan simple, kita tidak mikir macam-macam. Yang kita pikirkan cuma satu, gimana caranya punya uang. Kalau yang uangnya banyak, mikirnya neko-neko itu kan mau dipakai ini, tidak cocok dipakai itu, tambah panjang pikirannya. Jadi tidak mesti juga. Punya pasangan cakep, bahagia tidak? Tergantung juga. Ya kadang-kadang malah lebih bahagia pasangan yang tidak terlalu cakep. Pasangan cakep tiap hari kamu mikir, galau, ini jangan-jangan tak tinggal ngaji di luar digodain orang. Jangan-jangan kamu cepet tua karena khawatir terus. Coba pacarmu biasa-biasa saja, cenderung jelek, kamu santai. Enggak. Kamu tidak khawatir digoda orang. Allah Pak, tenang saja, aman. Tidak mungkin ada yang mau goda. Nah, itu kan tidak terbayang oleh kita. Itu kata Viro, banyak yang tergantung kok. Jadi teman-teman yang jurusan kuliahnya humaniora, kalau pas ujian kok tidak bisa jawab saja tergantung. Itu kan bisa tergantung. Kalau begini mesti bagus nggak? Tergantung Pak, orangnya sehat apa enggak. Kalau orangnya enggak sehat ya enggak. Ada gantungannya banyak. Jadi itu kata Viro, kalau kita paham rumus ini, kita tenang. Kita tidak mudah kaget, kita tidak mudah galau. Ya memang tidak pasti hidup manusia itu. Nah, ini gaya kedua. Ada gaya ketiga yang kita pelajari, ini epikureanisme dari Epikuros dan kawan-kawan. Menghindari sakit dan menikmati hidup secara sederhana. Jadi ataraksianya epikureanisme itu batin tenang, bebas dari kecemasan dan hidup damai. Syaratnya 4. Ataraksianya epikureanisme itu, yang pertama tadi sudah disebut ya, sederhana dan jangan berlebihan. Nanti ada ureannya di belakang. Yang kedua, punya sahabat.
teman, untuk berbagi, saling mendukung, saling menasehati, dan lain sebagainya. Ini hidup kita akan lebih stabil. Ketika kita sadar, apapun yang terjadi dengan diriku, ada teman yang menemaniku, mensupportku. Ini hidup lebih tenang. Kemudian rasional. Jadi hidup lebih rasional itu menenangkan. Nanti sampai ke belakang kita menjelaskan ini nanti. Kemudian hidup yang alamiah. Nanti beliau mengkritik keras orang yang cemas dengan kematian. Kematian itu alamiah saja, ngapain kita takut mati? Orang yang takut mati itu tidak pinter, kata Epikuros. Karena kenapa? Loh, waktu kita mati itu kan kita tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, ya kita takut apa? Sesuatu yang tidak bisa kita sadari. Nanti ada uraiannya di belakang. Jadi ini malam hari ini kita fokus ke hidup tenangnya atau ataraksianya. Gimana sih kita bisa hidup tenang? Versinya Epikuros. Oke, baik. Jadi itu pengantarnya. Sekarang kita belajar ketenangannya. Kita mulai ya. Bismillah. Yuk, yang pertama. Ini agak panjang. Hidup tenang itu tentu saja harus diawali dengan hidup senang. Gerbangnya ketenangan itu kesenangan. Tidak mungkin kita ngaku-ngaku tenang, tapi kita merasa tidak senang. Ketenangan dan kesenangan itu satu paket. Kesenangan adalah gerbangnya hidup bahagia. Kesenangan ini, kata Epikuros, sifatnya innate good. Innate itu sudah ada dalam diri kita dan kita anggap baik. Dan itu sejak kita lahir. Pikiran mungkin belum optimal waktu kita baru lahir, tapi senang dan tidak senang, nyaman dan tidak nyaman sudah ada. Bayi itu kalau tidak nyaman ya nangis dia. Itu kan berarti ada kesenangan. Ada yang dia sudah mulai paham. Ini senang, itu tidak senang. Kalau dia tidak senang ya nangis. Itu kenapa disebut innate good. Kita tidak perlu belajar senang itu bagaimana, tidak senang itu bagaimana. Itu fitrah sudah kita tahu. Sudah ada dalam diri kita. Makanya kan tidak ada kalian sebentar Pak, saya tak belajar dulu caranya senang bagaimana. Kan tidak, kita otomatis sudah tahu. Begitu senang ya rasa senang itu muncul dalam diri kita. Nah, cuma kesenangan itu tetap harus kita renungi, kita pelajari. Kenapa? Karena tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Ada kalimat dari Epikuros, kesenangan yang menyebabkan rasa sakit atau kesulitan harus dihindari. Sebaliknya kadang-kadang rasa sakit atau kesulitan tapi bisa melahirkan kesenangan harus kita jalani. Jadi mungkin ada kesenangan, enak sih sekarang nyaman, tapi itu akan menyebabkan rasa sakit jangka panjang. Kalau kita pinter ya kita hindari. Makan enak kayak tadi gorengan terus-terusan itu enak, wong kita seneng. Tapi kalau kita sadar, iya ya ini, tapi kalau saya tidak hati-hati, besok ada kepahitan jangka panjang, kolesterol lah, jantung lah, dan lain sebagainya. Ini kita harus mulai berpikir lagi, apa iya kesenangan ini harus saya penuhi? Atau ada kepahitan, kita tidak enak menjalankannya, tapi kalau kita jalankan kepahitan ini, besok kita ketemu kesenangan di belakang yang jauh lebih panjang. Nah itu kalau kata Epikuros, ayo kita jalani. Belajar misalnya, itu kan pahit, tidak enak, capek juga, puyeng juga.
Tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak ketemu nikmatnya ilmu, kita tidak ketemu manfaatnya ilmu untuk masa depan kita yang panjang. Maka harusnya ya kita jalani belajar itu. Jadi meskipun orang itu mencari kesenangan, tapi dia harus jeli melihat apakah kesenangan ini membuahkan rasa sakit atau tidak. Atau apakah sebelum mencapai kesenangan itu aku perlu menahan diri dalam kepahitan-kepahitan tertentu atau tidak. Ini, jadi kalau akal rasio kita jalan, kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis kesenangan tadi. Bahkan kata Epikuros, kadang-kadang orang itu harus siap sakit sebentar demi senang yang lebih panjang. Ngaji malam hari ini mungkin sakit sebentar, ya sumuk lah, ya rame lah, ya sumpek lah. Tapi kan demi biar saya ngerti sesuatu, dan pengertian itu mungkin ada manfaatnya ke depan, jauh lebih panjang. Nah, ini pahit dulu baru ketemu manfaat. Olahraga misalnya kan capek, tidak enak, tapi kan ada manfaat kesehatan jangka panjang. Jadi hedonisme itu memang dikenal aliran yang hidup hanya untuk senang-senang saja. Tapi versinya Epikuros, kesenangan itu ya harus jeli kita melihatnya, tidak sekedar enak langsung ditabrak. Kalau enak langsung ditabrak, ya siapa tahu kesenangan ini justru buahnya kepahitan yang lebih dalam jangka yang panjang. Terus nanti Epikuros membedakan antara kesenangan kinestetik dan kesenangan statis. Jadi kesenangan kinestetik itu kesenangan yang berproses. Biasanya kesenangan kinestetik itu muncul untuk memenuhi kebutuhan natural kita. Begitu kesenangan kinestetik terpenuhi, maka kita akan mengalami kesenangan statis. Contohnya, kita lapar, terus kita makan. Dan kita merasakan makan itu betapa enaknya, kesenangan kinestetik. Setelah selesai makan, kita puas, lega, kenyang. Kenyang itu kesenangan statis. Kata Epikuros, rumusnya begini. Kalau kita sudah sampai di kesenangan statis, biasanya ya selesai. Kita tidak ingin lebih lagi, karena kalau lebih lagi akan jadi penyakit. Jadi kesenangan berubah jadi ketidakenaan. Tapi orang masih bisa mencari kesenangan lain yang berbeda. Jadi kesenangan kinestetik melahirkan kesenangan statis. Kalau sudah sampai di kesenangan statis, ya sudah. Makanya disebut statis, selesai. Di titik ini kita tidak bisa nambah kesenangan lagi, karena kalau ditambah biasanya terus jadi pahit. Tapi kita bisa nyari kesenangan yang lain. Wah, misalnya kalian tadi makan, sudah kenyang, selesai. Karena kalau nambah makan lagi jadi pahit lagi. Tapi kalian masih bisa nambah kesenangan dari jalur lain. Misalnya, sudah kenyang ini, saatnya nyekrol TikTok sekarang. Itu kesenangan yang lain. Ya nanti nyekrol TikTok itu kinestetiknya kalian akan sampai di kesenangan statis yang lain. Mungkin kalian jadi gembira di situ. Tapi juga kalian harus ngerti limit. Karena kalau kalian lupa batas, terlalu lama nyekrol TikTok, nggak ngerti kapan berhenti, terus tiba-tiba waktumu habis, lupa. Wah, lupa, harusnya melakukan ini, melakukan itu. Maka penting kita sadar kapan harus berhenti dari kesenangan itu. Jadi ini rumusnya, ada kesenangan kinestetik, ada kesenangan statis.
Yang kalau sudah statis berarti kita terpuaskan. Kalau sudah terpuaskan jangan ditambah tapi mencari jalur lain kesenangan. Itulah rumus untuk mengejar kesenangan.